الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الجزاء أما بعد وقد قال سيد شيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب فتح الرباني أساس الأعمال التوحيد والإخلاص فمن لا التوحيد والإخلاص لا عمل له صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama, mari kita sama-sama memuja Allah dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmah beriring salam kita curahkan terhadap baginda kita bi kalimatis sholati ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para hujjaj, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang alhamdulillah pada malam hari ini dapat berkumpul bersama kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, keluarga besar sahibul musibah Kang Haji Didi beserta keluarga yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua ada di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin, bahwa agama yang Allah turunkan ke alam dunia dengan satu tujuan, supaya hati yang ada di dalam agama tersebut beriman penuh terhadap Allah, bertauhid penuh terhadap Allah, memiliki keikhlasan di dalam ibadah. Sebagaimana dulu kita pernah ditanya oleh Allah bahwa siapa Tuhanmu, ruh kita semua menjawab bahwa Allah adalah Tuhan kami. Tujuan agama diturunkan ke alam dunia untuk menjadikan semua insan, semua manusia itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan ikhlas, dengan keyakinan sepenuh hatinya. Maka pantas hadirin, Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam majlis keempat 62 pertemuan Sayyid Syekh Abdul Qadir mengkaji kalimat ini. Pada kali keempat pertemuan kali itu, Tuan Syekh menceritakan bahwa asasul a'mali tauhid wal ikhlas, pondasi daripada amaliyah, pondasi daripada ibadah semua manusia itu bukan di dalam ucapan, bukan di dalam gerakan, bukan di dalam apapun, illa kecuali bil ikhlas, keikhlasan yang tersimpan di dalam hati. Kemudian yang kedua didasari dengan ketauhidan yang mantap terhadap Allah. Seseorang ketika beribadah terhadap Allah tidak didasari dua kalimat ini, tidak didasari dua keyakinan antara tauhid dan ikhlas,
tidak didasari dua pondasi ikhlas dan iman di dalam hatinya, maka tidaklah disebut ibadah walaupun terlihat dia sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka satu ketika hal itu diceritakan pula oleh Imam Al-Ghazali, bahwa barang siapa yang ketika salat la yahdurunahal qalbu, tidak hadir hatinya, tidak mantap terhadap Allah ketika ia sujud, tidak mantap terhadap Allah ketika dia bertahlil, tidak mantap terhadap Allah ketika dia bertasbih, wahya asra'u ilal uqubah, maka semua ibadah yang dilakukan itu mempercepat azab Allah dan siksa Allah turun terhadapnya. Oleh karenanya kunci ibadah itu bukan apapun hadirin. Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailan hanya menceritakan dua pondasi ibadah yang wajib dua pondasi ini tertancap di dalam hati kita masing-masing. Tiada lain adalah keikhlasan dan ketauhidan di dalam hati kita. Bagaimana cara kita bertauhid terhadap Allah? Bagaimana caranya kita beriman terhadap Allah? Sebagaimana yang telah diceritakan Rasul di dalam hadisnya, diceritakan sahabat di dalam asarnya, diceritakan ulama di beberapa qaulnya, bahwa kata Tuhan Syekh, cara untuk bertauhid terhadap Allah dan ciri orang yang bertauhid terhadap Allah melalui satu qaulnya, wahidil haq azza wa jalla, tunggalkanlah Allah azza wa jalla, hatta sampai di hati kita tidak menemukan sesuatu apapun illallah kecuali Allah. Kita diajarkan berzuhud oleh para ulama hadirin, diajarkan berzuhud, diajarkan bertakwa, diajarkan beriman terhadap Allah. Bahkan Sayyid Syekh Abdul Qadir menyuguhkan dua zuhud, konsep zuhud terhadap kita. Antara konsep zuhud Nabiullah Isa alaihi salam dengan konsep zuhud Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teringat pada konsep zuhud Nabiullah Isa itu selama hidup di alam dunia, jangankan punya celana pengganti, jangankan punya baju ganti, jangankan punya peci ganti, sendok patah pun kata ulama, Nabiullah Isa alaihi salam tidak memiliki hal itu. Ketika dia mencium aroma yang sedap, aroma yang wangi, maka dia menutup hidungnya hadirin rahimakumullah. Andai kata kita tidak mampu berzuhud seperti itu kata Tuan Syekh, maka berzuhudlah konsep Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ada di tengah-tengah kota dengan sedemikian rupa yang ia punya, istri ada, anak banyak, umat banyak, tapi di dalam hatinya tidak ada sesuatu hal yang masuk ke dalam hati beliau kecuali Allah. Ini adalah tantangan yang sangat besar bagi kita dibandingkan konsep zuhud yang pertama. Konsep zuhud ini diciptakan, dihadirkan di dalam syariat untuk menghadirkan tauhid di dalam hati, untuk menghadirkan keyakinan di dalam hati. Andai kata kita hanya melaksanakan atau mengucapkan rukun iman saja, anak-anak kita pun kan yang SD, yang kelas 4, kelas 3, bahkan TK pun kan itu sudah diajarkan mereka hafal bahwa iman yang pertama terhadap Allah dan seterusnya, bahwa rukun Islam yang pertama syahadat dan seterusnya. Anak SD pun mengucapkan hal itu mampu diucapkan secara lisaniah. Anak SD pun mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam lisan. Tapi bagaimana kalimat la ilaha illallah ini untuk menancap, supaya nancap di dalam hati kita?
supaya kita tidak terjauh terhadap tahu bahwa kata Tuan Syekh, orang lisanuka yashkuru wa qalbuka yafjaru, lisannya bersyukur, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca Quran dan seterusnya. Wa qalbuka yafjaru, sementara hatinya rusak berdosa terhadap Allah, tidak mengimani sesuatu hal apapun terhadap Allah, Rasul, Quran dan seterusnya. Wa huwa munafiqun, kata Tuhan Syekh, orang-orang tersebut disebut dengan orang-orang yang munafik. Maka konsep ibadah yang dihadirkan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disatukan di dalam satu kemasan yang berasaskan Islam, disatukan di dalam satu kemasan yang berasaskan iman. Maka iman dan Islam yang menyatu akan menghadirkan konsep tauhid yang luar biasa di dalam hati masing-masing. Para hadirin rahimakumullah, andai pun kita belum mampu bertauhid secara sempurna sebagaimana para ulama bertauhid terhadap Allah, andai pun kita belum mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara hakikat sebagaimana ulama sufi mengucapkan la ilaha illallahnya, lisan yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah serta berniat memiliki satu tujuan, ya Allah, sebetulnya hamba ingin seperti itu, berniat seperti itu, maka setiap kalimat yang terlahir dari lisannya Allah jadikan 1000 rahmah yang Allah akan berikan pada hari kiamat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, adalah keikhlasan. Kunci fondasi ibadah selain tauhid adalah ikhlas, kata Tuhan Syekh. Ikhlas ini mudah diucapkan, tabah mudah diucapkan, ikhlas mudah diucapkan. Tapi keikhlasan itu adalah amaliyah qalbu. Keikhlasan itu adalah pekerjaan hati. Lisan, andai kita lisan kita mengucapkan ikhlas, hati kita tidak mengucapkan ikhlas, hal itu pun tidak dinamakan dengan ikhlas. Kemudian bagaimana supaya ikhlas itu ada tertanam di dalam hati? Ada 7 sifat yang harus kita lakukan selama hidup di dunia. Dasar daripada 7 sifat itu untuk memunculkan keikhlasan adalah dengan qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya yang Allah berikan terhadap kehidupan kita. Andai kita diberikan kehidupan yang layak oleh Allah, kita terima. Andai pun Allah berikan kehidupan kita yang tidak layak, maka wajib itu pun kita terima. Maka pantas ulama mengucapkan bahwa iqna bihadzal qadri, terimalah takdir yang telah digariskan oleh Allah, wala tatlub ziyadata alaih, dan janganlah pernah engkau menginginkan sesuatu hal sebagai tambahan di dalam takdir itu. Hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah 100.000 semisal atau 1 juta, maka kau kata Tuhan Syekh, jangan pernah menginginkan tambahan dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Terlihat oleh mata, terasa oleh hati, ini sulit untuk dilaksanakan. Ini sulit untuk dilaksanakan, menerima apa adanya yang Allah persembahkan terhadap kita. Tapi ingatlah hadirin rahimakumullah, bahwa Allah sebelum menciptakan jasad kita 4.000 tahun sebelum kita lahir, kata Syekh Tajuddin As-Subki, 4.000 tahun sebelum kita lahir Allah terlebih dahulu menciptakan ruh kita. Jadi ruh itu diciptakan oleh Allah 4.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Dan 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan ruh, Allah menciptakan takdir yang diberikan kepada orang tersebut mulai lahir sampai meninggal dunia. Allah catat dan tidak akan pernah melenceng daripada tulisan dan takdir Allah. Kapan kita meninggal,
jam berapa, hari apa kita dilahirkan, di mana, hari apa, jam berapa, ibu kita siapa, bapak kita siapa, itu sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Andai kita sudah mengetahui bahwa semua gerakan kita, semua kehidupan kita yang kita rasakan, baik manis, pahit, dan yang lainnya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kata Allah, itulah takdir yang paling baik. Itulah takdir yang paling baik yang harus kita pegang, yang harus kita jalankan. Tidak ada takdir yang jelek yang Allah persembahkan terhadap kita. Bahkan Allah jemput ajal kita, Allah cabut roh kita, itu pun takdir yang terbaik yang Allah persembahkan untuk kita semua. Kan lucu hadirin, kalau ada orang yang sakit, semisal sakit perut atau sakit kepala atau sakit leher dan yang lainnya, dia tidak sembuh, kemudian tidak dicabut ruh oleh Allah sampai kiamat, dia merasakan kesakitan itu. Tapi andai Allah angkat, Allah kangen terhadap kita, Allah angkat ruh kita, Allah simpan di dalam tempat yang paling indah, maka itu sebetulnya adalah nikmat yang luar biasa yang dihadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Andai tidak ada kematian di dalam kehidupan, maka itu lebih pusing daripada hari ini, maka itu lebih menyakitkan daripada apa yang kita rasakan. Saya bercerita, Kang Haji, dulu zaman saya mondok umur 14-15 tahun, ibunda saya meninggal. Kemudian saya dijemput oleh santri, katanya ibu meninggal. Sakitnya luar biasa memang, kecewanya luar biasa memang. Tapi kalau kita teringat terhadap konsep takdir yang Allah persembahkan, sebetulnya tidak akan ada sakit hati, tidak akan ada penyesalan, tidak akan ada kesedihan, jikalau itu semua dibalut dengan satu keyakinan bahwa takdir tersebut adalah takdir yang sebaik-baiknya Allah berikan terhadap satu makhluk Allah. Tugas kita semua pernah ditanyakan, hadirin rahimakumullah, konsep ini oleh Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu adalah putra angkat Rasulullah. Bapaknya Sayyidina Malik, ibunya Sayyidatina Humaisyah. Diberikan oleh ibunda Humaisyah pada usia 7 tahun sebelum balik di Madinah. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka semua orang Madinah berkumpul menghadap Rasulullah. Yang memiliki kendi emas diberikan kepada Rasulullah, yang memiliki apapun yang indah diberikan sebagai hadiah terhadap Rasulullah. Ada satu orang yang tidak memiliki apapun, bahkan kendi bolong pun dia tak punya. Tiada lain adalah Sayyidatina Humaisyah. Beliau menghadap terhadap Rasulullah, Rasul, semua umatmu, semua orang yang ada di Madinah ini telah memberikan hadiah terhadapmu, kecuali satu hamba Allah bernama Humaisyah. Humaisyah itu adalah aku, ya Rasulullah. Aku bukan tidak ingin memberikan apapun terhadapmu, tapi tidak ada yang aku berikan terhadapmu, ya Rasulullah. Di rumahku tak ada apa-apa. Di rumahku tidak ada barang yang berharga kecuali satu orang anak yang aku sayangi bernama Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik, ya Rasulullah, pada hari ini aku persembahkan terhadapmu sebagai hadiah. Semoga engkau berkenan menerima. Kemudian Rasulullah menerima Anas bin Malik, dan dinamai Anas bin Malik itu dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Unais. Unais itu Anas kecil, isim tasghir dari Anas. Unais diurus oleh Rasulullah, ditinggalkan oleh Rasulullah, dia menangis sedih. Dia menangis sedih, sejadi-jadinya dia menangis ditinggalkan wafat oleh Rasulullah. Sampai akhir hayat pada usia 103 tahun, Anas bin Malik masih bersedih ketika ingat bagaimana Rasulullah dijemput oleh Allah Azza wa Jalla.
ketika dia melihat Hasan, ketika dia melihat Sayyidina Husain, dia pun menangis karena teringat terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu hari saking kangennya terhadap Rasulullah, Anas bin Malik, dia meneteskan air mata dan menghembuskan nafas yang terakhir, rindu sampai meninggal dunia karena rindu terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anas bin Malik pada waktu itu dia yakin bahwa ini adalah hal yang terbaik, bahwa ini adalah takdir yang terbaik yang Allah persembahkan untuk Rasulullah dan umatnya. Nah, ketika Anas bin Malik masih ada di dunia, dia bertanya terhadap Rasulullah, Rasul, ayahku kan sudah meninggal Rasul. Kemudian apa amaliyah apa yang aku harus kerjakan untuk menyampaikan satu pahala terhadap ayahku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, min jumlati a'malil walad a'malul walid. Sebagian daripada ibadah anak cucu itu akan hadir dan Allah persembahkan terhadap orang yang sudah meninggal. Bahkan satu darah, satu keturunan, andai kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka jaiz, menang, boleh kita tidak mengucapkan kalimat Allahumma ausil mithla sawaba ma qara'nahu ila akhirih. Andai kalimat itu diucapkan dan dibaca oleh putra-putra kita, oleh cucu-cucu kita, andai kita esok, lusa, tahun depan, ataupun kapanpun nanti Allah panggil kita, anak-anak kita membaca Al-Quran, pahala Al-Quran itu akan sampai terhadap kita semua. Jadi kesedihan itu tidak mempengaruhi apapun selain daripada amaliyah ibadah yang keluarga kerjakan, dipersembahkan terhadap ibunda kita, dipersembahkan terhadap almarhum dan almarhumah. Andai pekerjaan itu dikerjakan oleh keturunannya, maka secara otomatis pahala itu terdebitkan terhadap almarhum dan almarhumah yang telah meninggalkan kita. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita dikumpulkan, diwasilahi oleh keluarga besar almarhumah dengan satu tujuan, mendoakan almarhumah supaya dijadikan oleh Allah salah satu hamba yang solehah. Saya yakin almarhumah ini adalah salah satu hamba yang baik, salah satu hamba yang solehah, ditandai kata Sayyid Syamdul Qadir Al-Jailan, orang yang soleh dan solehah akan berkumpul dan akan dikelilingi oleh orang-orang yang soleh dan solehah pula. Banyak guru-guru kita pada malam ini hadir, banyak orang-orang yang soleh dan solehah pada malam ini hadir. Maka ini Kang Haji, ini satu pertanda bahwa ibunda kita adalah salah satu orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan oleh Allah manusia, insan yang kamil, insan yang soleh dan solehah, serta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh pula. Ada satu doa dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Kita berdoa bersama, mohon ikuti, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalimat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna quwwatan limuzahamati ikhwanina salihin wa nabbihna min naumil ghafilina anka al-jahilina bika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa hasbi wa ni'mal rafiq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.